Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang uji kecocokan atau uji keselarasan atau biasa disebut juga dengan uji chi-square. Nah, kita lihat definisi dan penggunaannya. Nah, jika dilihat berdasarkan definisi dalam statistika non-parametrik, uji chi-square untuk satu sampel ini bisa digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan seorang peneliti turun ke lapangan, tentu dia mengharapkan sampel yang diambil itu sesuai dengan karakteristik populasi asalnya. Nah, sehingga ketika kita mengambil sampel ke lapangan, tentu sampel itu harus diuji apakah selaras atau tidak, cocok atau tidak dengan populasi asalnya. Misalkan saya melakukan penelitian di UIN Jakarta. Nah, populasinya adalah seluruh mahasiswa UIN, lalu saya ambil beberapa mahasiswa saja. Nah, maka karakteristik sampel yang diambil itu harus sama dengan karakteristik populasi objek penelitian kita. Nah, salah satunya itu bisa diuji dengan menggunakan uji kecocokan atau uji keselarasan atau bisa disebut dengan uji chi-square. Nah, oleh karena itu, uji ini bisa disebut juga dengan uji keselarasan atau goodness of fit. Nah, karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis. Nah, umumnya sebuah populasi itu mengikuti karakteristik tertentu atau distribusi tertentu, misalkan distribusinya normal, uniform, binomial, eksponensial, Poisson, dan lain sebagainya. Nah, data yang biasa digunakan dalam analisis chi-square ini adalah data dalam bentuk frekuensi dengan skala nominal. Ya. Jadi bentuknya kategorik nominal dan dia bukan dalam bentuk angka ataupun rasio, di mana data tersebut merupakan hasil pengklasifikasian dari data atau bisa juga disebut dengan distribusi frekuensi dalam statistika deskriptif. Nah, sebagai contoh misalkan klasifikasi jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, ada pekerjaan, kemudian ada klasifikasi desa, kota, lalu ada golongan darah, intinya yang bersifat nominal. Nah, dalam prakteknya, uji ini tetap mengikuti prinsip dasar pengujian chi-square, yaitu membandingkan antara frekuensi harapan dengan frekuensi yang teramati atau yang kita observasi. Jadi intinya adalah uji ini digunakan untuk menguji keselarasan atau kecocokan antara data pengamatan dengan data harapan. Nah, data pengamatan itu adalah data yang kita ambil. Nah, data harapan itu adalah karakteristik populasinya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Nah, ini kurang lebih hampir sama. Jadi, yang pertama adalah kita tentukan hipotesisnya. Nah, untuk hipotesisnya H0. Nah, karena bentuknya kategorik, ada kategorik populasi, ada kategorik sampel yang diambil. Jadi, atau ada juga A besar itu adalah ekspektasi, A kecil adalah observasinya, gitu ya. H0-nya A, B, C besar sama dengan A, B, C kecil. Artinya ada kesesuaian antara pengamatan dengan harapan. Kemudian A besar, B besar, C besar tidak sama dengan A, B, C kecil. Artinya tidak ada kesesuaian antara pengamatan dengan harapan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nanti nilai alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel chi-square dengan derajat bebas K-1, di mana K itu adalah banyaknya kategorinya. Ya, kategori dari data nominalnya. Nah, kemudian untuk statistik ujinya kita menggunakan pendekatan chi-square. Jadi X kuadrat sama dengan sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Nah, jadi kuadratnya ini berlaku untuk selisih antara OI dengan EI. Nah, di mana OI itu adalah hasil pengamatan atau observasi dan EI itu adalah hasil yang diharapkan atau ekspektasi. Jadi hasil dari turun kita ke lapangan itu adalah yang observasi, gitu ya. Nah, dengan EI
Jadi kalau OI itu adalah yang kita dapatkan di lapangan. Nah, sedangkan EI itu adalah data ekspektasi, itu dihitung dengan menggunakan rumus EI sama dengan sigma OI. Sigma OI itu adalah jumlah keseluruhan observasi dibagi dengan banyaknya kategori atau K. Nah, ada catatan, nilai EI ini harus lebih besar sama dengan 5 dan tidak boleh 0. Nah, jika EI kurang dari 5, maka harus dilakukan penggabungan beberapa kategori yang ada di dalam penelitian. Nah, sebagai contoh misalkan gini ilustrasinya. Saya punya 3 buah kategori. Ya. Jadi dari hasil observasi, saya mendapatkan A itu jumlahnya ada 3, B itu jumlahnya 4, dan C jumlahnya 6. Sehingga kalau di total itu menjadi sigma OI. Nah, sigma OI-nya di sini adalah 13. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 6 adalah 13. Nah, kalau saya ingin menghitung EI, berarti kan sigma OI dibagi dengan K. Nah, EI adalah 13 dibagi 3. 3 itu kan kategorinya A, B, C ya. Jadi 13 dibagi 3 sama dengan 4,3. Nah, karena EI kurang dari 5, itu adalah 4,3, maka harus dilakukan penggabungan antara kategori A, B, dan C. Nah, mana yang digabungkan? Nah, itu terserah si peneliti, gitu ya. Nah, terserah si peneliti apakah mau menggabungkan A dengan B, atau A dengan C, atau B dengan C. Mana yang kira-kira memiliki kemiripan. Nah, sebagai contoh misalkan saya di sini menggabungkan antara A dengan B. Jadi A dengan B itu digabung menjadi AB. Jadi yang awalnya kategorinya 3 A, B, C menjadi 2. AB dan C. Jadi AB itu adalah gabungan antara A dan B. Jadi A-nya 3, B-nya 4, berarti jumlahnya ada 7, C-nya 6, sehingga kalau dijumlah sama masih 13, hanya EI-nya akan berubah. Jadi 13 dibagi 2, karena 2 hanya ada 2 kategori. Nah, 13 dibagi 2 menjadi 6,5. Nah, ini memenuhi syarat gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai EI harus lebih besar sama dengan 5 dan tidak boleh 0. Nah, untuk kriteria ujinya hampir sama. Jadi jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kita lihat contoh. Manajer pemasaran PT Enak yang menjual permen dengan 4 macam warna ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna permen tersebut. Nah, untuk itu, dalam 1 minggu, diamati pembelian permen di suatu outlet dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada 4 warna permen, ada warna merah, hijau, kuning, dan putih. Nah, warna merah terbeli sebanyak 35, hijau 28, kuning 10, dan putih ada 100. Nah, dalam angka dalam tabel berarti dalam 1 minggu ada pembelian sebanyak 100 permen, di mana dari 100 permen itu warna merah terbeli 35, hijau 28, kuning 10, dan putih 27. Nah, akan dilihat apakah hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa keempat warna disukai konsumen secara merata. Nah, jadi di sini ada data observasi. Nah, data observasinya ini sesuai atau tidak dengan keinginan si manajer atau harapan si manajernya. Nah, ini adalah data observasi. Nah, kita ingin bandingkan data observasi dengan data ekspektasinya atau data harapannya. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama kita buat hipotesisnya. Nah, tadi hanya ada satu jenis hipotesis. Dan jadi H0 A, B, C, D besar sama dengan 1, 1, 1 karena diasumsikan selaras ya. Nah, jadi H0-nya berarti, nah H1-nya lawan dari H0 adalah tidak sama dengan H0. H1-nya ini keempat warna permen tidak disukai secara merata oleh konsumen. Jadi karena tidak sama berarti keempat warna permen tidak disukai secara merata oleh konsumen. Nah, kemudian H0-nya keempat warna permen disukai secara merata oleh konsumen karena sisi kiri sama dengan sisi kanan. Artinya permen A, B, C sama-sama disukai gitu ya, 1, 1, 1, 1, jadi sama disukai. Kalau H1-nya permen A, B, C itu tidak disukai secara merata oleh si konsumennya. Nah, kemudian yang kedua tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, tadi dari soal alfanya adalah 5%, kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, kita gunakan untuk mencari tabel chi-square. Nah, untuk mencari tabel chi-square selain alfa yang kita butuhkan juga nilai degree of freedom-nya. Itu rumusnya adalah K-1, di mana K adalah banyaknya kategori atau banyaknya permen dalam hal ini. Nah, tadi kan permennya ada 4 ya, sehingga 4 dikurang 1 adalah 3, sehingga DF-nya adalah 4 min 1 adalah 3. Nah, maka nanti tinggal dilihat tabel chi-square, lihat pertemuan antara DF3 dengan alfa 0,05 sehingga diperoleh nilai
Chi-square tabelnya adalah 7,815. Nah, langkah selanjutnya adalah statistik uji. Nah, dalam statistik uji ini kita perhatikan tabel ini. Jadi kita punya 4 warna permen dengan observasinya masing-masing. Jadi OI-nya, warna merah OI-nya 35, hijaunya 28, warna kuningnya 10, warna putihnya 27. Nah, kita hitung nilai EI-nya. Nah, dari mana EI ini kita hitung? Nah, untuk menghitung EI yang pertama adalah kita jumlahkan dulu nilai OI-nya. Jadi 35 ditambah 28 ditambah 10 ditambah 27. Nah, sigma OI-nya adalah 100. Nah, setelah kita dapatkan nilai sigma OI, baru bisa kita hitung nilai nilai EI-nya, nilai ekspektasinya. Jadi EI sama dengan sigma OI dibagi dengan K. Nah, tadi sigma OI-nya adalah 100. Kemudian K-nya adalah banyak kategori. Kategorinya kan tadi ada 4 ya. Ada permen, ini ada 4, merah, hijau, kuning, dan putih. Nah, sehingga 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, sehingga nilai ekspektasi untuk masing-masing permen ini adalah sama, 25, 25, 25, 25. Nah, artinya di sini kita ingin membandingkan antara data observasi dengan data ekspektasi, sama atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara matematik kan 35 dengan 25 berbeda, 28 dengan 25 berbeda, 10 dengan 25 berbeda, 27 dengan 25 berbeda. Nah, ini kita uji dengan pengujian hipotesis. Nah, secara statistik ini selaras atau tidak gitu ya. Nah, karena nilai OI dan EI-nya sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung nilai Chi-square-nya. Nah, ini Chi-square itu sama dengan sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Nah, OI yang pertama adalah 35 dikurangi EI-nya 25 dikuadratkan. Nah, kemudian ditambah OI yang kedua 28 dikurangi EI-nya 25 dikuadratkan. Lalu OI yang ketiga 10 dikurangi EI-nya 25 dikuadratkan ditambah OI yang keempat 27 dikurangi EI-nya 25 dikuadratkan dibagi. Nah, karena EI-nya sama jadi cukup ditulis satu saja, atau kalaupun mau masing-masing juga boleh. Nah, ini dibagi 25 sama dengan, nah 35 dikurangi 25 adalah 10 kuadrat ditambah 28 dikurangi 25 adalah 3 kuadrat ditambah 10 min 25 adalah min 15 dikuadratkan ditambah 27 dikurangi 25 adalah 2 kuadrat dibagi 25. Nah, 10 kuadrat adalah 100 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 15 kuadrat adalah 225 ditambah 2 kuadrat adalah 4 dibagi 25 sama dengan 100 ditambah 9 ditambah 225 ditambah 4 adalah 338 dibagi 25, hasilnya adalah 13,52. Nah, ini adalah nilai Chi-square hitungnya. Nah, setelah kita peroleh nilai Chi-square hitungnya, maka kita masuk ke kriteria uji. Nah, kita di sini hanya ada satu kriteria uji. Jika Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kita lihat di kesimpulannya. Nah, karena Chi-square hitungnya di sini adalah 13,52. Nah, Chi-square tabelnya adalah 7,815. Nah, kalau kita bandingkan 13,52 ternyata lebih besar daripada 7,815. Nah, kalau kita lihat di dalam kriteria, jika lebih besar maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Nah, H1 kita lihat H1 apa? Nah, keempat warna permen tidak disukai secara merata oleh konsumen. Jadi di sini artinya antara data pengamatan tidak sama dengan data harapan. Nah, tadi kan harapan si manajernya itu keempat warna permen disukai secara merata. Nah, kalau yang terjual 100, kalau merata berarti kan 25, 25, 25, 25. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti ini. Tidak 25, 25, 25, tapi 35, 28, 10, dan 27. Nah, artinya di sini tidak ada kesesuaian antara pengamatan dengan harapan. Nah, jadi seperti itu untuk proses perhitungan manualnya tolak. Nah, itulah penjelasan untuk uji kecocokan atau uji Chi-square. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.